Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlin Segita Putri, NIM 702011181053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT Manajemen Bencana dari Gempa Bumi dan Tsunami. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari bencana. Pengertian bencana yang terdapat di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Selanjutnya pengertian dari gempa bumi dan tsunami. Yang pertama gempa bumi. Gempa bumi adalah goncangan yang mengguncang suatu daerah, mulai dari yang tingkat rendah sampai tingkat tinggi yang membahayakan. Gempa dengan skala tinggi dapat membuat luluh lantah apa-apa yang ada di permukaan bumi. Sedangkan tsunami adalah ombak yang sangat besar yang menyapu daratan akibat adanya gempa bumi di laut. Tumbukan benda besar atau cepat di laut akibat angin ribut dan lain sebagainya. Baik, manajemen bencana yang pertama ada prabencana atau di mana tindakan yang terjadi sebelum terjadinya suatu bencana. Yang pertama ada tindakan pencegahan. Pencegahan ialah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghilangkan atau mengurangi secara drastis akibat dari ancaman melalui pengendalian dan pengubahsuaian fisik dan lingkungan. Selanjutnya, mitigasi. Mitigasi ialah tindakan-tindakan yang memfokuskan perhatian pada pengukuran dampak dari bencana. Adapun kesiapsiagaan. Pada fase kesiapsiagaan adalah fase di mana dilakukan persiapan yang baik dengan memikirkan berbagai tindakan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat terjadinya bencana. Sebelum terjadinya gempa, ada tiga tindakan yang dilakukan. Yang pertama, mengetahui secara teliti jalan-jalan keluar masuk dalam keadaan darurat, dimanapun kita berada. Yang kedua, meletakkan barang-barang yang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung. Yang ketiga, matikan segera lampu, kompor minyak atau gas, serta listrik agar terhindar dari bahaya kebakaran. Selanjutnya, fase yang dilakukan saat terjadinya bencana. Saat bencana disebut juga sebagai tanggap darurat. Fase tanggap darurat atau tindakan adalah fase di mana dilakukan berbagai aksi darurat yang nyata untuk menjaga diri sendiri dan harta kekayaan. Adapun tindakan yang dilakukan pada saat terjadi gempa. Yang pertama, jika berada di dalam ruangan, diamlah sejenak, jangan panik dan segeralah keluar dari bangunan. Yang kedua, jika berada di luar rumah, tinggallah atau carilah tempat yang bebas dari bangunan, pohon atau dinding. Yang ketiga, jika berada di tengah keramaian, janganlah turut berdesak-desakan mencari jalan keluar. Yang keempat, jika berada dalam bangunan tinggi, secepatnya mencari perlindungan di bawah meja dan jauhilah jendela atau dinding luar bangunan. Yang kelima, jika sedang mengendarai kendaraan, hentikan kendaraan kamu dan tetaplah berada di dalam mobil dan pinggirkanlah mobil kamu. Selanjutnya, fase pasca bencana. Yang pertama ada fase pemulihan. Pada fase ini merupakan fase di mana individu atau masyarakat dengan kemampuannya sendiri dapat memulihkan fungsinya seperti sedia kala atau sebelum terjadi bencana. Yaitu fase rekonstruksi atau rehabilitasi. Jangka waktu fase rekonstruksi atau rehabilitasi juga tidak dapat ditentukan. Namun ini merupakan fase di mana individu atau masyarakat berusaha mengembalikan fungsi-fungsinya seperti sebelum bencana dan merencanakan rehabilitasi terhadap seluruh komunitas. Selanjutnya, tindakan yang dilakukan setelah terjadi gempa. Yang pertama, tetap menggunakan alas kaki untuk menghindari pecahan kaca yang dapat merusak kaki. Yang kedua, periksalah apakah kamu mendapat luka yang memerlukan perawatan segera. Yang ketiga, periksalah aliran atau pipa gas yang ada apakah terjadi kebocoran. Yang keempat, periksalah kerusakan yang mungkin terjadi pada bangunan kamu. Selanjutnya, manajemen bencana pra-tsunami. Kegiatan manajemen bencana pada saat bencana dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana.
yaitu dilakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana atau Disaster Management Plan. Yang pertama yaitu peringatan dini dan manajemen risiko bencana. Sistem peringatan dini tsunami merupakan suatu sistem yang didesain untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya tsunami dan memberikan peringatan dini dengan tujuan mencegah jatuhnya korban. Yang kedua, mitigasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 4, mitigasi merupakan upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik, melalui pembangunan fisik alami atau buatan maupun non-struktur atau non-fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketiga, kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan diartikan sebagai bentuk latihan koordinasi, komunikasi, dan evakuasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau pemerintah dan masyarakat umum. Seluruh pihak yang terlibat menstimulasikan situasi bencana sesungguhnya menggunakan skenario bencana yang dibuat mendekati atau sesuai kondisi nyata. Selanjutnya, manajemen bencana yang dilakukan pada saat terjadi tsunami. Ada manajemen kedaruratan yang terdiri dari evakuasi dan penyiapan logistik. Evakuasi adalah kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan. Sedangkan penyiapan logistik adalah pedoman manajemen logistik yang meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran logistik diarahkan untuk mengoptimalkan ketersediaan atau kesiapan logistik yang ada pada masing-masing lembaga. Selanjutnya, manajemen bencana yang dilakukan pada saat pasca terjadinya bencana. Implementasi manajemen bencana pasca tsunami dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Yang pertama, perbaikan lingkungan daerah bencana. Yang kedua, perbaikan sarana dan prasarana umum. Yang ketiga, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat. Yang keempat, pemulihan sosial psikologis. Yang kelima, pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, pemulihan fungsi pemerintah. Selanjutnya, analisis risiko bencana. Dampak bencana dipengaruhi oleh beberapa faktor, sehingga setiap daerah memiliki risiko bencana yang berbeda. Dalam kajian risiko bencana ada faktor kerentanan atau vulnerability, rendahnya daya dangkal masyarakat dalam menerima ancaman yang mempengaruhi tingkat risiko bencana. Mari kita perhatikan gambar tersebut. 3 gambar lingkaran yang saling bersentuhan menunjukkan faktor risiko bencana. Bila satu lingkaran, misalnya lingkaran ancaman, diperbesar gambarnya, maka daerah pertemuan 3 lingkaran yang menggambarkan dampak bencana akan semakin luas. Artinya, semakin tinggi ancaman bahaya di suatu daerah, maka semakin tinggi pula risiko daerah tersebut terkena bencana. Demikian pula, semakin tinggi tingkat kerentanan masyarakat atau penduduk, kekuatan kerentanan, maka semakin tinggi pula tingkat risikonya. Tetapi sebaliknya, semakin tinggi tingkat kemampuan masyarakat atau kekuatan masyarakat, maka semakin kecil risiko yang dihadapinya. Pengkajian kebutuhan saat bencana. Ada yang pertama, kebutuhan sumber daya manusia. Yang kedua, masalah pangan ketika bencana. Yang ketiga, tempat pemukiman ketika bencana. Yang keempat, kebutuhan air bersih. Dan yang kelima, pengendalian penyakit menular. Selanjutnya, air dan higien sanitasi. Kebutuhan air bersih menjadi sangat penting pada wilayah bencana, khususnya pada daerah pengungsian. Dari aspek kesehatan, mencakup air bersih sangat penting. Misalnya, terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit diare. Penyakit diare merupakan penyakit menular yang sangat potensial terjadi di daerah pengungsian maupun wilayah bencana. Selain karena keterbatasan akses air bersih, penyebaran penyakit ini juga sangat erat terkait dengan masalah perilaku dan masalah sanitasi lain. Yang pertama, ada standar minimum kebutuhan air bersih. Yang kedua, sumber air bersih dan pengolahannya. Yang ketiga,
pendistribusian air bersih berdasarkan sumbernya. Yang keempat, perbaikan kualitas air bersih. Dan yang kelima, tangki penampungan air bersih di tempat pengungsian. Selanjutnya ada surveillance penyakit dan faktor risiko. Surveillance penyakit dan faktor risiko pada umumnya merupakan suatu upaya untuk menyediakan informasi kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi bencana dan pengungsian sebagai bahan tindakan kesehatan segera. Secara khusus, upaya tersebut ditujukan untuk menyediakan informasi. Adapun pengendalian vektor ketika bencana. Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang menular melalui hewan perantara atau vektor. Tujuan upaya pengendalian vektor adalah untuk mencegah atau membatasi terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah, sehingga penyakit tersebut dapat dicegah dan dikendalikan. Adapun beberapa metode pengendalian vektor sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan lingkungan. Pada tindakan pengelolaan lingkungan, adapun yang pertama, menghilangkan tempat perindukan vektor seperti genangan air dan tumpukan sampah. Yang kedua, memberi tutup pada tempat sampah, menimbun sampah yang dapat menjadi sarang nyamuk, membuat saluran air limbah, menjaga kebersihan lingkungan, dan membersihkan dan menjaga kebersihan jamban. Yang kedua, metode pengendalian fisik dan mekanis adalah upaya-upaya untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan habitat perkembangbiakan dan populasi vektor secara fisik dan mekanik. Yang ketiga ada metode pengendalian dengan menggunakan agen biotik. Ada yang pertama, predator pemakan jentik seperti ikan, mina padi, dan lain-lain. Yang kedua, bakteri, virus, dan fungi. Yang ketiga, manipulasi gen atau penggunaan jantan mandul dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.